Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munah wal qusur wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzah wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan majelis taklim, kaum ibu Masjid At-Taqwa Al-Mukarramah Ibu Sadah Yani bersama pengurus Bu Kokom serta keluarga besar dari almarhum Bapak Abdurrahman dan Ibunda Ustazah Hajah Fatimah almarhumah, keluarga besar. Insya Allah mudah-mudahan barusan saja kita kirim hadiah pahala dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan pembacaan Yasin dan zikrullah yang lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim hadiah pahala buat mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah kita sebutkan nama-namanya maupun yang tidak kita sebutkan. Allah Maha tahu. Insya Allah dikirimkan kepada mereka oleh malaikat, akan menjadikan kebahagiaan buat mereka di sana. Di alam kuburnya mereka mendapatkan nikmat kubur. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup insya Allah dikuatkan iman dan Islam. Allah berikan senantiasa taufik dan hidayah dalam mengemban amanah majelis taklim ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Upit Fatimah, Ibu Ustazah Rodiah, para ustazah, para mu'alimat yang lainnya, pengurus, ibu-ibu, para orang tua sesepuh, yang mudah-mudahan ibu-ibu kita berkumpul pada hari ini insya Allah mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ibu Sadarodi aja yang bawa ya. Babu Zuhdi nih. Babu Zuhdi. Faslun fi Zuhdi. Ada. Saya halamannya 39. Iya, betul ya. Ketemu ya. Ibu-ibu mohon maaf ya Bu ya. Saya duluan, saya salib. Insya Allah nanti biar Ibu tenang, habis saya nanti baru dikeruahnya baca Yasinnya ya. Ibu-ibu mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi Zuhdi. Qala Allah Ta'ala man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun fi zuhdi. Pasal menerangkan tentang zuhud. Bu, sudah selesai kita nih bicara masalah zakat, sedekah, kemudian menerima tamu, memperlakukan tamu seperti apa, sudah kita selesaikan, sudah berlalu di bulan yang lalu. Sekarang pasalnya kita berpindah kepada kehidupan kita.
Jadi dalam kehidupan kita ini ada istilah zuhud, ada istilah wara, ada istilah awam. Orang yang zuhud, orang yang wara, orang yang awam. Tapi tingkatannya Bu, wara dulu nih Bu. Wara dulu, baru zuhud, baru awam. Nah kita pengen lihat nih, pengen tahu kita adanya di mana nih? Apa di awam, apa di zuhud, apa di wara? Yang belajar di Al-Abrar udah tahu ya. Ibu-ibu pengen di awam nggak? Kagak ya. Mungkin kita sekarang statusnya masih di awam, kerjanya makan, minum, hardolin. Tuh orang awam tuh yang dipikirin di otaknya makan, dahar, modal, ulin. Nah itu aja. Nah itu awam tuh, awam. Kita pengen naik nih dari awam ke zuhud. Zuhud itu ibu-ibu makan memakan, ya makan memakan. Tapi makan kita nggak makan melulu gitu. Pengen makan kita buat ibadah. Kalaupun nggak makan kita nanti meriang, ya ngantuk ya, lapar gitu. Jadi makan buat ibadah, nggak makan melulu. Jadi ibu-ibu orang zuhud ini dia kejar dunia, tapi kejar dunianya buat akhirat. Dunia setengah, akhirat setengah. Tapi kita lagi ngangkat derajat kita kepada warok. Kalau zuhud itu kayak begitu ibu-ibu. Zuhud itu separuh. Mikirin dunia, ibu mikirin dunia nggak? Mikirin dunia. Ya karena apa? Karena kita hidup di dunia. Kalau kita belangsak juga di dunia kan kagak enak. Ya, tapi karena kita ada kehidupan yang berikutnya di akhirat, malah lebih lama lagi kehidupan kita. Kalau kita bahagia, alhamdulillah kebahagiaan itu terus menerus. Tambah lagi kalau di akhirat. Nah, kalau di dunia, kalau susah tambah susah demi harinya kalau di akhirat. Nah, makanya kita nggak mau kalau sampai kita cuma ngejar di dunia hidup senang doang, hidup senang di dunia doang, tapi kita pengen hidup di akhirat juga senang. Makanya ibu-ibu selain kita kejar dunia, tapi dunia kita raih untuk apa? Untuk bekal kita ke akhirat. Ya, ibu-ibu 17 Agustusan kemarin dimintain duit, dimintain duit serang 50.000 ya Bu ya. Silang 50.000, ada orang kaya mau ini. Nanti diolah deh tuh Bu, diolah sama panitia 17 Agustusan buat lomba, buat bukan, buat lomba, buat pawai, buat hadiah, buat panggung. Tapi ada malam tasyakurannya enggak? Ada baca yasinnya enggak? Ada tahlil. Oh iya, ada tahlilnya enggak? Itu kan bentuk agama, tanda syukur pada Allah. Jadi duit kita ibu-ibu ada nggak buat akhirat di sini? Ada. Tapi kalau buat main semuanya sayang. Jadi kita ikut kebersamaan. Ibu-ibu di samping Agustusan bentar lagi kita mau nih. Nah ya, kita kejar nih dunia, dapat kan dunia ya, dapat duit. Pas kita maulid kita kumpulin duit kita kasih ke kokong. Biar apa? Biar nanti diolah sama dia, diolah sama sedayani. Nanti buat apa? Buat kita peringatan maulid. Itu namanya kita kejar dunia buat akhirat. Itu setengah. Nah, paling tinggi adalah warok. Warok itu nggak mikirin dunia Bu, akhirat aja tuh Bu. Saya pernah cerita nggak? Kalau orang warok ibu-ibu, kita contohnya lagi puasa mikirin makan, itu batal buat dia. Buat dia, ibu mikirin makan waktu puasa batal nggak? Kagak. Iya emang ibu mikirin makan, iya kan? Baru besok buka pakai apa ya? Pas giliran pagi-pagi ibu belanja nggak? Belanja
belanja, kalau orang warok kagak belanja. Ya. Jadi ibu-ibu itu warok, dia nggak mikirin dunia. Tapi ibu-ibu pasti dunianya dapat dia, walaupun nggak mikirin dunia. Walaupun nggak mikirin dunia, dunianya dijamin sama Allah. Kalau kita mah ibu-ibu penasaran, kalau belum diikhtiarin ke dunia, apa kagak dibagi kali sama Allah ya. Jadi kejar dunia, tapi nggak apa-apa ibu-ibu. Tuh kayak begitu ya. Ada warok, ada zuhud, ada awam. Jangan sampai kita stuck di awam terus ya Bu ya. Makan mulu. Bentar lagi kita makan kagak? Makan. Iya, enak enggak? Enak. Kalau habis capek, habis zikir, habis dengerin saya belajar, lapar. Iya ya, saya kagak makan. Pokoknya bawanya bawa nanti jadi nanti saya bawa kon, takut saya lapar di sana. Saya titip motornya di sini. Nanti sebentar lagi dijemput jam 2. Ingetin nasinya kagak pakai nasi apa pakai apa? Oh nasi. Udah mau tebak nasi aja. Gimana mau jadi orang warok? Iya. Ya, jadi nanti kokon saya titip motor, Bapak jemput, nanti taruh aja sini. Nanti Bapak jemput saya berangkat. Jangan lupa nasinya. Nah iya, sambil nanti nungguin antrian nomor, karena saya dapat nomor 4, pasti udah kelewat. Nanti saya bakalan dapat terakhir, apa dapat jam berapa gitu ya. Jadi nanti jangan lupa nasinya Kom, buat makan di sono gitu. Nanti pas giliran pulangnya saya ambil itu motor gitu. Saya ngaturnya kayak begitu, ya udah. Nah, habis daripada saya suruh naik komprengan sama Bapak kemarin, mendingan saya atur ke saya apaan sih? Saya strategisin kayak begitu. Ya sudah, itu ngomongin zuhud ya. Apa kata Allah? Allah Ta'ala, man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harfihi. Barang siapa yang ingin harta itu ibu-ibu, asal katanya harta itu pertanian, sawah, perkebunan, kayak begitu tuh model-modelnya. Kalau kata kita kekayaan dunia gitu ya, kekayaan akhir. Barang siapa yang menginginkan kekayaan akhirat, kehidupan akhirat, kami akan tambahkan baginya dalam kekayaannya, dalam pertaniannya, dalam perkebunan. Kita kan sekarang ini lagi berkebun Bu ya, lagi berkebun. Jadi memang usaha itu yang dikerjakan oleh manusia itu tidak lain adalah pertanian, peternakan, kerja. Ya, sebetulnya ibu-ibu, kalau ada yang punya bakat dagang, perdagangan, punya bakat berkebun, punya bakat bertani, tapi nanti larinya ke dagang nih Bu, yang pertanian, perkebunan, peternakan, larinya ke perdagangan, itu akan lebih kaya dibanding orang yang kerja. Kata Pak Kiai kayak begitu tuh Bu. Jadi kalau orang yang punya bakat dagang, mendingan dagang daripada kerja, akan dapat lebih daripada orang kerja. Kalau yang enggak bakat dagang, mendingan jangan dagang, kerja aja. Nanti apa ibu-ibu? Modal habis, untung kagak. Coba ibu-ibu, kalau beternak, apa emang kita makan semua ternak kita? Enggak, kita bakalan dagangin. Kita berkebun, apa kita itu 1 hektar pohon kelapa, pohon pepaya, mau kita makan? Mau kita bagi-bagi? Kagak, ada yang dibagi-bagi, ada yang dimakan, dijual sama kita. Ya, bertani, siapa yang punya sawah, siapa yang punya kebun, gitu. Sekarang orang lebih milihnya kerja, kagak mau pada bertani. Makanya ibu-ibu itu yang namanya lahan yang sangat luas itu udah didiemin kayak begitu aja.
ada peringatan ibu-ibu sama pemerintah, bener apa enggak ya? Diambil. Apaan? Bener. Kalau nggak diolah, itu lahan selama berapa tahun? 3 tahun, maka akan diambil alih oleh pemerintah. Nah, kayak begitu tuh Bu. Oh, udah pikirin deh tuh yang punya lahan mau diapain, daripada nanti dia sama pemerintah. Kenapa? Kenapa Bu? Bisik-bisik aja. Asia. Bukan, itu hanya masyarakat biar marah. Oh, biar iniin pemerintah, menyerang pemerintah gitu sih. Oh, gitu. Tragisnya. Jadi menurunkan presiden dengan caranya begitu. Oh, gitu. Padahal enggak. Aslinya, Yang aslinya enggak. Oh, gitu. Kalau Prabowo. Tapi ibu-ibu Mudah-mudahan sih begitu. sekarang begini saya nanya. Mudah-mudahan begitu. Itu anggota DPR benar nggak naik gajinya 100 juta? Benar nggak? Benar nggak pajak mereka kagak bayar? Iya, naik buat kita, tapi mereka kagak bayar. Pajak dinaikin. Yang bayar siapa? Kita rakyat. Emang kita punya berapa sih lahan kita? Kagak. Yang gede mah ibu-ibu, yang banyak mah mereka Bu. Ya, mereka tinggalnya di mana? Tinggalnya di tempat yang elit. Lah kalau kita mah di kampung. Hah? Oh, yang miskin makin miskin. Udah jangan ngomongin pemerintah. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan kekayaan akhirat, kami akan tambahkan dalam kekayaannya. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'ti minha. Dan barang siapa yang menginginkan kekayaan dunia, kami akan berikan juga. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi bagian untuk akhirat tidak kami berikan jatahnya. Jadi kalau emang kita di dunia kerjanya untuk dunia terus, dikasih sama Allah. Kasih sama Allah. Jangankan yang kerja, yang nggak kerja juga dikasih. Ya, dikasih sama Allah. Tapi nanti pas di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi ibu-ibu yang ngejar akhirat, pasti nanti Allah kasih. Di akhirat dapat, di dunia dapat. Kalau kata guru-guru kita bilangnya apa ibu-ibu? Kalau kita nanam padi, rumput ngikut. Kalau kita nanam rumput, padi kagak ikut. Nah, nanam padi kayak kita nanam akhirat. Nanam akhirat. Nanti rumput kita cabutin. Ibu, kalau kita punya pohon, jangan sampai terlalu banyak pohon-pohon yang liar. Hah? Gulma. Oh, pinter amat Papa. Iya, kenapa? Karena dia akan makan. Makan apa? Bukan makan sari pupuk yang ada di sebelah-sebelahnya. Sedangkan kita lagi punya anggur. Sedangkan kita lagi punya pohon pepaya. Sedangkan kita lagi punya pohon pisang. Ya ibu-ibu, saya nanam pisang cakep deh Bu. Tapi ibu kagak dibagi, cerita doang. Ibu-ibu cakep banget waktu di pohon. Pas udah ditebang, ada para reot ya, didiemin aja. Jadi kan masih keras, ditunggu dulu nih sampai empoy dikit gitu ya. Namanya juga perempuan kagak bisa tuh motong-motongnya, udah dipotes-potesin aja. Tapi ibu nggak kebagian ya, cuma cerita doang. Jadi itu kalau yang pada daging. Terus pada ada banyak kutu-kutu, banyak apa sih gitu ya, yang hitam-hitam tuh. Banyak putih-putih, hitam-hitam. Kalau tukang dagang enggak ya? Cakep ya? Ada. Enggak dikasih apa? Buat pestisida dalamnya. Oh, kalau kita Dalamnya ada yang rusak, bisa nggak bisa diambil, bisa dimakan? Bisa. Iya, itu kan ada dalamnya juga bisa. Dalamnya iya. Jadi kalau yang kayak begitu saya ini aja, saya akalin bikin goreng pisang. Ibu kagak dibagi, cerita doang. Sebab kalau dibagi juga malu. Lagi kejauhan. Bismillah. Jadi kayak gitu Bu ya. Kalau kita ngejar dunia, dapet.
tapi akhirat dapat enggak? Enggak. Tapi kalau kita ngejar akhirat, saya ngejar akhirat atau ngejar dunia? Ngejar akhirat. Dunia dapat enggak? Dapat, tapi dapat amplop. Makanya niatin akhirat. Kalau kita nih, makanya ibu-ibu niatinnya misalnya ada dunia nih ya dalam hati kita. Astagfirullah. Banyakin istighfar. Karena apa ibu-ibu? Istighfar itu akan melebur dosa kita. Jadi kalau misalnya kita Ustazah Upi, Ustazah Rodian, saya, Ustazah Yani kali ya, ada tuh ya rada-rada setan ngutik-ngutik hati kita buat dunia, nanti dapat amplop, nanti dapat berkat, pasti manusiawi. Tapi istighfarin yang banyak. Niatin apa? Kan ngasih pelajaran kan? Ya Allah Bu, bukan main kan, subhanallah. Ya kan? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik omongannya selain daripada omongan orang yang ngajak untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Enggak ada omongan yang lebih baik daripada omongan orang yang ngajak kepada sabilillah. Jadi niatinnya astagfirullahaladzim, orang niat buat ngajar, ibu niat buat belajar, ibu niat buat zikir, bukan cuman sekedar niat buat makan nasi apa kok? Nasi kebuli. Belum mau lidahnya udah nasi kebuli. Nah, jadi ibu-ibu itu ya, kalau ngejar dunia dapat akhirat enggak? Enggak. Ngejar akhirat? Enggak. Ya, akhirat dapat dunia, akhirat dapat, dunia dapat. Nanam padi dapat rumput enggak? Dapat rumputnya cabut-cabutin. Biar apa? Biar padinya cakep. Nanam rumput dapat padi enggak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun wa awabiru sabilin. Wa akhrajal Bukhari, dan mengeluarkan Imam Bukhari an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Dipegang nih Ibnu Umar. Pundaknya oleh siapa? Oleh Nabi. Faqala, maka bersabda, Nabi ngomong nih Bu, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau orang asing. Hiduplah. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing. Ibu orang asing, perantau. Misalnya ibu pergi ke rumah anak, ke rumah temen, terus niatin nginep, betah kagak? Jangankan ke rumah temen, ke rumah anak aja kagak betah. Pengen buru-buru Jadi jadilah kita ketika hidup di dunia seperti orang asing. Apa ini? Ya ini anunya apa? Emang ini kenapa? Sedek-dedek. Ini dia Mbak, si namanya. Dia pegang ini dari saja. Dah. Seakan-akan kita orang asing. Ibu-ibu biarin kita nginepnya di hotel. Hotel kan enak ya? Halo.
Belum. Jadi ibu-ibu hidup di dunia ini jangan kebangetan betah. Ibu-ibu pas giliran kita lagi kemana-mana, mikirin ke rumah nggak? Mikirin. Ya Allah, rumah tuh kayak gimana ya ditinggal 3 hari. Roma-romanannya nanti saya punya kolom berlumut apa kagak? Ya, itu yang namanya ubin, takut tebal sama debu. Dipikirin aja sama kita. Kita disuruh kayak begitu. Ketika kita hidup di dunia, ya Allah, nanti kalau saya pulang bekalnya apa ya? Gitu. Nanti di sono gimana ya? Itu yang namanya orang yang hidup di dunia seperti itu, harus mikirin tempat nanti di mana kita akan pulang. Kita pulang mau kemana? Akhirat. Ibu suka mikirin nggak? Mikirin. Ya, mikirin ya Allah. Nanti kalau mati gimana ya? Kalau sakit udah pikiran tak kesananya udah. Makanya ibu-ibu hikmahnya kita meninggal sakit dulu pengennya. Tapi jangan lama-lama. Sakitnya kayak Nabi aja 2 mingguan gitu, ya. Sakitnya 2 mingguan gitu ya. Itu panas banget tuh Nabi itu. Ya, jadi sakitnya 2 mingguan, ibu-ibu. Kalau 2 minggu kan nggak terlalu jenuh ya. Yang ngurusin kita juga kan masih kurang puas gitu. Tapi kalau kita bertahun-tahun, puluhan tahun, ya Allah, kayak apa Bu? Kayak istilahnya apa sih Bu yang suka pada istilahin bangke hidup ya? Apa? Mayat hidup. Mayat hidup, iya. Ibu-ibu kira-kira kalau ada orang tua yang kayak begitu, terus udah dokter, saya ikhlas deh, suntik mati aja. Durhaka nggak tuh Bu? Dihukum nggak dokternya? Dihukum, udah membunuh. Jadi nyawa itu bisa mahal, bisa murah ya. Iya, ruh itu. Jadi ruh itu nggak bisa berkuasa manusia untuk mengeluarkan atau untuk memasukkan. Cuma Allah yang berkuasa. Ya Allah, anaknya udah pengen banget emaknya mati. Apa mati? Kagak mati. Ada ya orang tua yang pengennya anaknya hidup, mati. Kan yang kebanyakan begitu Bu, anak pengennya orang tua mati, orang tua pengennya anaknya ibu kali ya. Jangan ibu agak boleh ya Bu ya, nggak boleh. Ada nggak yang pengen suaminya cepat mati? Capek gitu. Jangan ya, jangan. Bu Aji capek nggak? Enggak. Karena belum lama ya, nggak lama ya. Enggak. 2 minggu. Oh 2 minggu. Sakit perutnya 2 minggu. Sakit perutnya 2 minggu. Ya. Ani bin Umar. Oh ya kun di dunia ka'annaka gharibun aw abiri sabilin, atau orang yang menyeberang melakukan perjalanan. Bu, kita kalau nyebrang cepat nyampe nya enggak? Cepat, nanti bang nyebrang. Itu tuh ibu nyebrang tuh situ tuh. Cepat nggak nyampe nya? Cepat. Kemudian atau mengadakan perjalanan berapa kilometer lah, nanti juga nyampe. Seperti itulah kita kepengennya menjadikan dunia ini seperti jalanan. Seperti kita lagi mengadakan perjalanan atau kita lagi nyebrang, cepat nyampe nya. Kayaknya kita pengennya hidup terus ya. Agak ya Allah. Ibu ada nggak yang bilang begini Bu? Ya Allah, kalau saya tidak bermanfaat hidup di dunia, nggak bisa berubah, tetap aja durhaka kepadamu, biarlah cabut nyawa saya. Ada yang nggak begitu? Enggak. Itu boleh, kayak begitu boleh tuh. Boleh.
Ya Allah, daripada aku tidak bermanfaat hidup di dunia, selalu durhaka, tidak taat kepadamu, aku ikhlas, aku redha mati untuk mengurangi beban dosaku. Boleh, tapi nggak ada yang begitu. Yang kebanyakan berdoa, ya Allah matikan saya ya Allah, saya udah kagak tahan ya Allah, nanggung sakit saya ya Allah, kapan saya dimatiin, begitu. Yang banyak. Boleh nggak kalau kayak begitu? Nggak boleh. Kalau kita minta mati karena kita kagak tahan sama hidup kita yang sengsara, sama hidup kita yang sakit-sakitan melulu, kagak boleh. Kira-kira kalau orang yang lagi sehat walafiat pengen minta mati nggak? Nggak ada. Dan memang kagak boleh kita minta mati. Tapi kita suruh menganggap ya Allah, ya dunia ini nggak lama. Bisa nggak ibu-ibu nerka-nerka hidup kita lama apa enggak? Enggak. Kayak gini ibu-ibu. Kita padahal umur 60 tahun, 65 tahun. Kayaknya baru kemarin deh. Masih ingat gitu. Waktu saya pesantren, kan itu udah berapa puluh tahun berlalu. Waktu saya masih di SD. Itu kan pertanda bahwa ya Allah, hidup kita di dunia ini kayaknya sebentar banget. Apalagi sama yang udah mati ya. Ya Allah, kok kayaknya belum apa-apa, udah haul aja. Ya kan? Jadi ya Allah, betapa sebentarnya hidup di dunia. Makanya manusia pengennya hidupnya selama-lamanya di dunia. Oh, giliran dikasih hidup selama-lamanya di dunia, itu dia. Ayo aja sakit kagak mati-mati. Ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ibu coba tebak, ibu baca hadis ini, baca kaulnya para sahabat, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Yang kagak ngikutin kagak dapat pahala. Ibu ngikutin nggak? Ngikutin. Makanya alhamdulillah ya. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan adalah Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar ya, yaqulu. Berarti ini bukan hadis Bu ya. Ini adalah qaul sahabat. Idza amsaita fala tantaziril sabah. Apabila engkau bersore-sore, jangan kamu nunggu pagi. Jadi kalau kita punya kerjaan di waktu sore, jangan bilang besok aja. Besok baru dikerjain. Oh, sekarang saya udah rajin nih ibu-ibu. Karena takut miskin. Kata orang sini, dalam kitab ada ternyata ibu-ibu. Jangan udah cerita. Jangan suka ninggalin cucian piring di malam hari. Bersih-bersihin, kita tidur semuanya udah bersih. Kayak begitu. Sekarang saya kalau mau tidur udah saya bersihin dulu ya, enggak membiarkan cucian piring ada di malam hari, nanti pagi baru dicuci. Karena apa? Yurisul faqr, mewariskan kefakiran. Bapak juga baca Yun, kalau malam-malam jangan suka ninggalin cucian piring kotor. Nanti yum ya. Saya kalau dipanggil yum aja, nggak mama, sayang. Ayang lem gitu, yum-yuman aja. Jadi jangan suka nungguin kerjaan sore
besok aja dikerjainnya. Termasuk ibu-ibu ngajinya minggu besok aja ya. Kayaknya rada-rada males nih, masih ada waktu besok. Ibu tahu nggak besok apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Makanya saya lagi seneng baca, lagi seneng dengerin ceramahnya Habib Gus Baha. Kata Gus Baha, menurut Habib Hamid apa sih? Habib Umar Hamid apa? Umar Hafiz. Iya, Habib Umar Hafiz katanya di dalam kitab Al-Aqil mayyakul alladhi yaqulu madza yaf'alu rabbuka wa ghairul aqil alladhi yaqulu madza af'al. Orang yang berakal itu, ibu orang berakal bukan? Orang berakal adalah orang yang mengatakan apa yang akan Allah lakukan terhadapku. Tapi orang yang gak berakal ngomongnya gini, besok saya ngerjain apa ya, gitu. Jadi ibu-ibu kita nggak bisa. Silahkan rencana-rencana aja, tapi yang akan menentukan kelakuan kita besok siapa? Ya Allah, besok Allah akan memperlakukan saya seperti apa ya? Maksudnya begitu. Ya, jangan bilang apa? Ya Allah, besok saya ngapain ya? Gitu. Kebanyakan ngomongnya gimana? Besok saya ngapain ya? Gitu kan? Enggak bilang besok Allah mau memperlakukan saya seperti apa ya? Enggak kan? Makanya kita suka janji. Makanya kalau janji ibu-ibu jangan sampai lupa insya Allah. Itu pertanda bahwa kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nanti Allah yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan adalah sudah keputusan dari Allah. Ya Allah. Jadi apabila engkau bersore-sore, jangan kamu tunggu pagi. Nanti aja, besok aja. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila engkau berpagi-pagi, jangan kamu nungguin nanti sore. Ya, dan kalau memang bisa dikerjain pagi, kerjain pagi, jangan tunggu sampai sore. Itu kerjaan dunia aja kayak begitu. Demikian juga kerjaan akhirat. Kayaknya biar aja deh kerjaan dunia mah kali, ya Bu ya. Tapi kalau kerjaan akhirat, kalau kita masih hidup, kalau mati, ya kan? Baca Qurannya nanti aja siang-siangan. Sebelum siang mati. Sebelum siang sakit. Ya orang sakit buru-buru. Nih saya Bu. Ibu nih lagi sakit nih Bu. Saya kan matanya sakit ya. Itu belum nyentuh Quran. Udah berapa? Udah 3 minggu atau 4 minggu. Nah ini baru ngeliat. Ini baru ini baru ngeliat. Ini belum dapat resep mata nih. Kata tadi kan Bunda Haja Maimunah kan sakit. Kemudian saya datang nengokin habis taklim. Sekarang lagi ngapalin Yasin, ngapalin ini. Sebab kalau sakit suka puyeng kepala. Jadinya kalau ngeliat tuh udah nggak kelihatan, puyeng lagi gitu ya. Jadi ibu-ibu sekarang ini udah boleh ngumpulin hafalan Al-Quran. Kayak begini ibu-ibu. Ibu Yasin kan udah hafal ya, udah hafalnya kalau ngedenger dari YouTube. Buka YouTube yang bacaannya Yasin, bisa ngikutin nggak? Bisa. Jangan Yasin doang, Al-Muluk,
ya, Kahfi, Ar-Rahman, ada 7 Al-Munjiat, apa aja? Yasin, Waqiah apa? Makanya ibu-ibu Waqiah agung banget. Sampai ditinggal, jangan ditinggal ini Al-Waqiah gitu ya. Sholat duha sama Al-Waqiah deh tuh ibu paling rajin dah. Al-Waqiah, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Kahfi, Al-Muluk. Udah berapa? 2 lagi. Kahfi udah bilang. Ar-Rahman, As-Sajadah, Ad-Dukhan. Tuh. Ya. Jadi ibu-ibu nanti pas giliran kita ngedenger, karena mah gampang Bu. Ibu apa ratib? Buka aja ratib haddad, klik, udah ngegerenggeng deh, kita ikutin dah. Coba ibu kalau kita lagi sakit, ya agak banget mau. Iya, orang lagi puyeng. Iya kan? Iya, jadi ibu-ibu sekarang ini kita mesti lebih rajin ngapal. Walaupun nggak bisa ngapal dalam kesendirian, ngapal sendiri gitu Bu. Tapi ketika ada yang baca, kita bisa ngikutin. Itu penting ibu-ibu. Penting ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu takut-takut nanti kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, pas giliran kita halangan, udah dah. Yasin kagak didengar sama kita, Radit kagak didengar sama kita. Abis deh kagak bisa ngikutin. Ibu coba. Saya setel Al-Baqarah. Ibu bisa ngikutin nggak? Enggak. Kenapa? Karena baca Al-Baqarahnya cuma ya ini giliran baca buat khatam Quran kan. Ibu baca Quran, ada yang Al-Munjiat yang 7 itu, ada juga yang baca Quran dari awal sampai akhir. Jangan ayo aja yang 7 doang yang dibaca. Iya sih, ya Bu ya. Iya sih nggak apa-apa, tapi ibu-ibu, saya ngomong angguk-anggukan aja, emang udah dikerjain apa belum? Belum. Apanya yang belum? Ibu baca dari Al-Fatihah. Ibu bukan Quran. Apa yang muncul? Al-Fatihah kan? Al-Fatihah bisa Al-Fatihah apa? Alif Lam Mim. Terus aja sampai paling akhir apa? Kurang untuk Nas. Sampai situ baca. Seumur hidup paling biarin sekali juga. Nanti kita di dalam surga ibu-ibu sampai mana batasan bacaan kita? Lah kalau ibu cuma Al-Munjiat doang. Yasin doang. Saya 30 juz. Apalagi Yasin doang. Yasin doang. Bukan enggak ngehargain Yasin. Ya, jadi ibu-ibu tadi mana? Wa ida asbahta falatan tadrir masa kalau pagi jangan sampai nungguin sore. Wahun min syihatika 5 roti. Itu dia tuh Bu, ambillah dari jatah sehat kita untuk sakit kita. Mumpung lagi sehat, kita ngapalin. Mumpung lagi sehat, kita ngaji. Pas giliran sakit, bisa kagak ngaji? Jalan aja kagak bisa. Wa min hayatika limautika, dan dari hidupmu untuk matimu. Mumpung masih hidup, kita ngaji. Mumpung masih hidup, kita baca Quran. Mumpung masih hidup, kita sholat sunnah. Saya bilang sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau kayak gini masih sholat wajibnya bolong-bolong, ya kebangetan banget ya. Kalau sholat sunnah masih bolong-bolong nggak? Masih, ngaku aja. Siapa yang ngaku? Saya. Iya. Sholat tahajudnya masih bolong-bolong apa enggak? Masih. Iya. Ayo gencerin sholat sunnahnya. Karena udah nggak lucu kalau ngomongin sholat wajib. Yang lucu itu kalau anak-anak. Kita kan bukan anak-anak lagi. Udah tua, udah dekat lagi mati. Makanya ibu-ibu ayo kita gencerin sholat sunnah sebelum nanti datangnya waktu kalau udah mati bisa sholat kagak? Kagak bisa ngapain? Kagak bisa ngapain? Sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya sih.